Ya, jadi soal ketakutan nggak ada. Apa yang harus ditakutkan klien kami? Saya sebagai orang terdekat Nikita Mirzani pasti selalu support Nikita Mirzani. Apakah sudah jenguk? Di dalam KUH pidana pasal 369 itu diatur di dalam bab 23. Ya, di situ dijelaskan bab 23 adalah pengancaman dan pemerasan. Konflik panas antara Nikita Mirzani dan pengusaha skincare Reza Gladys terus berlanjut setelah upaya mediasi dalam gugatan perdata yang diajukan artis yang kerap disapa Nikmir berakhir gagal. Nikita dan Reza tidak hanya terlibat perseteruan panas di perkara perdata, tetapi juga ranah pidana. Jauh sebelum gugatan Nikita dilayangkan, Reza Gladys sudah terlebih dahulu melaporkan Nikita dan kini sudah masuk ke ranah persidangan, bahkan akan kembali digelar dalam waktu dekat ini. Terkait sidang pidana dengan terdakwa Nikita Mirzani, ibu 3 anak itu menantang Reza untuk hadir di persidangan, usai sebelumnya, Reza tidak pernah hadir dan seperti menghindar. Kini, sidang lanjutan yang beragendakan putusan sela, lagi-lagi Nikita berharap dapat bertemu dengan seterunya itu di meja hijau untuk membuktikan dirinya tidak bersalah. Lantas, apa tata kuasa hukum Reza Gladys atas tudingan Nikita yang menyebut Reza Gladys takut hadir di persidangan? Ya, jadi soal ketakutan nggak ada. Apa yang harus ditakutkan klien kami? Ya, karena kan sebenarnya kalau kita lihat daripada gugatan-gugatan dari terdakwa Nikita Mirzani, di situ tidak ada hal yang harus kami takutkan di situ. Sebenarnya kami menginginkan apa sih resumenya, apa sih permohonannya, kan gitu nih. Jadi sehingga kemudian dia melakukan gugatan non prestasi. Padahal dalam 1866 KUH Perdata, gugatan non prestasi dan alat buktinya tidak mungkin terpenuhi. Tapi kami menginginkan itu ketemu gitu. Ketemu bisa personal dengan prinsipal, tapi paling intinya adalah kami menginginkan resumenya daripada Nikita Mirzani seperti apa, ya. Tapi pada intinya kami awalnya memohonkan tanggal 10 Juli, bukan di tanggal 8 Juli, seperti itu. KRG si Reza Ratu flexing ya. Ya. Pakailah harta bendamu nanti di persidangan ya. Ini kalau dihadirin udah sampein gak Mi? Oh pasti dong. Nanti kan dia akan berhadapan sama saya. Ya, saya pikir majelis hakim ini dapatlah menerapkan sebagaimana pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 2016, karena adanya sebuah etiket yang tidak baik dari para penggugat, dan kemudian kami berharap majelis hakim menolak ya gugatan si penggugat. Di dalam kemudian dalam hukum acara perdata, kehadiran kami sebagai kuasa hukum adalah diatur dalam pasal 123 Herigen Inlands Reglement. Ya, dapat mewakili ya si pemberi kuasa untuk hadir dalam persidangan. Ya seperti yang kalian tahu, Reza Gladys ini kan pelongo. Perseteruan sengit antara Nikita Mirzani dengan Reza Gladys belakangan menyeret Doktif, alias dokter detektif, yang disebut-sebut telah pecah kongsi dengan Nikita. Dalam persidangan, Nikita berulang kali mengungkap jika dirinya hanyalah korban atas perseteruan Reza Gladys dengan Doktif. Sontak saja, kabar retaknya hubungan Nikita dengan Doktif menarik perhatian publik, mengingat keduanya terjalin hubungan yang dekat yang sebelumnya kompak mengambil sikap berseberangan dengan para pengusaha skincare yang ditudingnya abal-abal, salah satunya yang dianggap musuh bersama ialah Reza Gladys. Kabar merenggangnya hubungan Nikita dengan Doktif menjadi menarik. Akankah Doktif menghadiri sidang lanjutan Nikita yang diagendakan kembali digelar dalam waktu dekat ini?
Sebagai orang terdekat Nikita Mirzani pasti selalu support Nikita Mirzani. Apakah sudah jenguk? Iya. Nggak usah dateng deh. Kenapa nih? Ya nggak apa-apa, rame-ramein aja nggak usah. Untuk kasus kali ini beliau terjebak saja, seperti itu sih. Itu kan nama Doktif banyak disebut ya di dalam Kayaknya di dakwaan. awal aja sudah terima surat dakwaannya. Jadi sebenarnya emang di awal itu dibentuk narasi seperti itu. Sebenarnya salah satu yang Doktif semangat kesini tuh untuk ketemu sama DRG. Doktif pengen banget kalian bisa lihat bagaimana Doktif akan bertanya langsung di depan mukanya dia. Gitu. Apa sih maksud dari semua ini? Mengapa dia begitu getolnya mengejar Doktif? Emang guys, kalian harus tahu dia emang getol banget ngejar Doktif. Tapi karena usahanya, yang dugaannya Doktif, usahanya dia untuk menjebak Doktif nggak kena, akhirnya Apakah karena KM yang kena. 20M itu tidak tembus jadi dia cari cara lain gitu dong? Mungkin, tapi Doktif dari awal sebenarnya sudah tahu. Jadi dia itu ingin Doktif mengikuti permainan dia. Tapi karena kita tahu dia, dan di matanya Doktif dia tuh pelongak-pelongok. Jadi jangan bilang ya kalau misalnya, oh si DRG itu nggak pernah kena kasus hukum, suaminya pernah kena kasus hukum. Jadi jangan bilang kenapa kok pelongak-pelongok karena kaget baru kali ini kena kasus hukum. No. Ya, bukan. Di tahun 2017 suaminya pernah kena kasus hukum. Ya, itu suaminya loh. Jadi jangan katakan bahwa ini adalah kasus hukum yang pertama kali, bahwa dia pelongak-pelongoknya kaget. Bukan. Ya. Jadi memang itu karakter dia. Jadi udah tahu. Ya seperti yang kalian dengar banyak yang dipotong-potong. Banyak pembahasan Doktif juga ya, Mi? Iya, jadi dakwaan itu banyak ngomong tentang Doktif, tapi yang ditahan Nikita Mirzani dan sahabat saya Mail. Kalau yang kalian dengar dari dakwaan yang dibacakan JPU tadi, saya ternganga-nganga. Karena tujuannya si Reza ini sebetulnya adalah Dokter Samira alias Doktif. Tapi kenapa saya yang ditahan sekarang? Kenapa saya dan sahabat saya yang ditahan? Padahal saya tidak pernah meminta uang dia yang memberikan. Uang itu cuma-cuma. Dan saya bertanya, kenapa Reza Gladys memberikan uang itu cuma-cuma? Ada apa? Sampai direkam semuanya, sampai terjadi seperti ini penahanan. Ya gimana nggak dijebak? Orang semua direkam, semua direncanakan. Kalian pikir, ini proses begitu cepat. Sementara di luar persidangan, debat antara Fahmi Bahmid dan Julianus Sembiring mengenai pasal yang disangkakan pada Nikita juga tak kalah panasnya. Dua pengacara dari dua kubu yang berbeda itu saling bantah mengenai pasal yang disangkakan jaksa penuntut umum pada Nikita Mirzani. Ya, Fahmi dan Julianus berbeda pandangan mengenai tafsir pasal yang disangkakan pada Nikita. Lantas, apa kata keduanya mengenai pasal yang digunakan jaksa penuntut umum untuk menjerat Nikita ke penjara? Di dalam KUH pidana, pasal 369 itu diatur dalam bab 23. Ya, di situ dijelaskan bab 23 adalah pengancaman dan pemerasan. Kalau kemudian penasihat hukum terdakwa Nikita Mirzani keberatan terhadap pasal 369 bahwa itu adalah pengancaman dan pemerasan, tapi dia menyatakan pencemaran nama baik, caranya menguji itu bukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, diuji di Mahkamah Konstitusi. Katakan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia, saya keberatan pasal 369 itu diatur tentang soal pengancaman dan pemerasan. Yang mau saya adalah tentang pencemaran nama baik. Nah, seharusnya dia ke Mahkamah Konstitusi, bukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bukan kecurangan, banyak perubahan terhadap, salah satunya adalah pergantian pasal itu aja, bukan kecurangan itu. Adalah pergantian pasal. Pergantian pasal boleh selama pasalnya bukan delik aduan. Kewenangan daripada jaksa penuntut umum merubah persangkaan pasal 368 menjadi dakwaannya 369, ya pada prinsipnya itu kan adalah kewenangan dari jaksa, ya. Itu dengan azas disebutkan dominus litis. Dominus litis ini juga punya dasar hukum sebagaimana pasal 144 KUHP. Ya, jadi saya pikir nih adalah hal yang sangat sederhana ya. Kewenangan jaksa, kemudian bunyi dan makna dari pasal 369 yang tidak perlu lagi diperdebatkan maknanya gitu. Ya memang, kan dakwaannya udah dari pasal 368 menjadi 369. Kan dirubah, pasal 368 itu pemerasan.
pasal 369 itu adalah pencemaran dengan tulisan dan lisan. Seperti itu, beda jauh. Saya juga coba membaca secara baik. Saya baca melalui yang saya terima data. Ya tetap setelah saya tutup HP saya buka lagi, tetap aja pasalnya tidak berubah-berubah, masih tetap aja itu pencemaran melalui lisan dan tulisan. Jadi nggak ada pasal pemerasan. Ya kalau memang ada sebuah badan tidak mampu memberikan perlindungan kepada rakyat, ya ngapain lagi? Kan mereka dibentuk dengan uang negara. Uang negara berarti uang rakyat. Kalau uang rakyat ya harusnya mampu memberikan perlindungan kepada rakyat. Kalau tidak mampu memberikan perlindungan kepada rakyat, ya buat apa? Ada badan-badan seperti itu, ya lebih bagus dibubarkan, uangnya untuk kepentingan rakyat. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.